وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Summa ila rihil qadim Muhammad Mustafa Muhammad Aminullah wa rahmatullahi ilallah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca niat untuk hadir di majelis ilmu, agar kehadiran kita di rumah Allah ini menjadi pembuka pintu ilmu, pintu pemahaman, dan pintu rezeki yang Allah Ta'ala bukakan seluasnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hudhura majlisil ilm wa nawaitu ta'allumal ilm wa nawaitu amala bihi wa nawaitu taksira sawadil muslimin lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-salata mihwara al-kainat wa tu'addu ar-ruha wa majlabatan lil barakat wa miftahan li abwabil ardi was samawat. أحمده سبحانه أن جعل السجود على الأرض سببا لاختراق السحاب بالدعوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الأرزاق والقوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الذي قاد الأمة إلى أعلى المقامات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والكرامات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salat sebagai poros alam semesta, penentram jiwa dan juga penarik segala keberkahan, serta menjadi kunci pembuka pintu-pintu bumi dan langit. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan dan menetapkan keimanan kita ketika kita masih hidup di dunia ini, untuk senantiasa menjalankan, menyelami, menikmati dan mencintai ibadah khususnya salat yang kita lakukan di muka bumi ini, agar ketika kita menghadap Allah nanti, baik di alam fase pertama, yaitu alam di mana akan berpisahnya roh kita dari badan kita, dan alam ketika kita diperjumpakan dengan alam yang asing, yaitu alam kubur, dan seterusnya, salat tersebut mampu menjadi penolong kita dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya pun kita nantikan di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dan anak cucu keturunan kita, termasuk hamba Allah yang di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian,
Masjid Baitul Jabbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini yaitu membahas tentang sholat, di mana sholat adalah kosmologi berkah langit dan bumi. Jika kita memandang alam semesta ini, tentunya kita sedang melihat sebuah sistem raksasa yang diatur oleh Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta. Seringkali kita pun mengetuk pintu langit untuk meminta keberkahan rezeki, ketenangan jiwa, dan kedamaian hidup. Namun sayangnya kita lupa bahwa Allah telah menyediakan sebuah tuas kosmik, di mana tuas kosmik tersebut adalah untuk menggerakkan seluruh keberkahan tersebut, yaitu keberkahan yang datangnya dari langit. Apa tuas tersebut? Atau yang menjadi sistem penggerak tersebut, supaya dari langit itu turun rezekinya, dari bumi dimunculkan rezekinya. Tuas tersebut tentu kita semua sudah paham, yaitu sholat. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Maka dari itu pada malam hari ini, meskipun pada dasarnya Bapak dan Ibu semua sudah menyadari dan mungkin sudah sering mendengar bahwasanya sholat itu mampu menggetarkan arasy. Sebagaimana kalau kita sholat duha itu kan, ya Allah turunkan apa yang di langit dan munculkan apa yang di bumi. Kan doanya kita pada saat duha gitu. Mari kita coba bedah secara sistematis bahwasanya sholat tersebut, sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar kewajiban ritual, melainkan sebuah the driving force. Apa itu driving force? Media penggerak. Jadi sholat ini jangan dianggap remeh, karena sholat ini adalah merupakan media penggerak, di mana dia menjadi media penggerak untuk memunculkan dan memancarkan keberkahan langit dan bumi. Ini khusus kita Islam. Ya kan hanya Islam yang sholat ya. Agama lain kan tidak ada. Kita umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu: pagi, siang, sore, malam, ditambah dengan sholat sunat tengah malam. Artinya kalau kita pikir dalam 24 jam itu sebenarnya kita tidak pernah luput daripada sholat. Secara masuk mendalamnya lagi, bahwasanya Allah telah menjadikan diri kita ini, kehidupan di dunia ini, Allah berikan, titipkan sebuah amanah yang sangat-sangat berharga kepada Rasulullah, yang terus dijalankan Rasulullah sampai akhir hayatnya, dan diajarkan kepada sahabatnya, dan terus kepada kita sampai sepanjang masa, yaitu sholat menjadi sarana untuk bisa menggerakkan keberkahan langit dan bumi, dan bahkan menurut orang tasawuf adalah menjadi sarana tentang kedekatan Allah terhadap dirinya. Jadi makanya berbeda. Orang yang awam, dia sholatnya melaksanakan sekedar menjalankan perintah. Ini sudah bagus daripada orang Islam tapi nggak sholat. Ya. Ini udah bagus. Tapi ketika orang sudah menaikkan levelnya, ternyata sholat itu adalah hakikatnya bertemunya aku dan aku. Ya. Bapak-bapak semua yang menuntut ilmu tasawuf mungkin sudah paham. Hakikat bertemunya antara aku dan aku. Aku siapa? Gak usah jauh-jauh dulu ke atas, tatap diri kita. Aku, jasad pun menyatakan aku. Ruh pun menyatakan aku. Bola mata sebagai sarana penglihatan sama-sama menyatakan aku. Si bola mata menyatakan aku, ujar si bola mata, kalau kedada aku, kedada sarana melihat.
Ujar yang melihat, biarpun ikam bola mata ada, aman aku karena di penglihatanku ada padamu, matamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Makanya banyak terjadi, dan itu dibuktikan Allah Ta'ala. Dia punya bola mata, ternyata masih bisa tidak melihat. Benar nggak? Ya. Yang matanya masih waras, ketika dia sudah berumur, nah ternyata penglihatannya mulai berkurang, mulai hilang. Jadi artinya, bertemunya aku dan aku itu, kita larikan kepada diri kita dulu, antara jasmani dan rohani. Sama-sama menyatakan aku, artinya si aku ini sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama saling memberikan keuntungan kepada yang namanya manusia. Kita semua kan manusia, jadi biar kita tuh disediakan otak. Kalau roh akal tidak ada, nggak akan berfungsi itu otak. Kita sama-sama punya hati, tapi ketika roh itu tidak dimasukkan ke dalam hati, maka tidak akan berfungsi apa-apa itu hati. Hanya sekedar segumpal darah saja. Begitu pula gerak dalam tubuh kita ini, jika tidak ditiupkan roh, hanyalah sebatas gerak tubuh saja, sebuah tubuh yang kosong, tapi tidak bisa melakukan gerakan. Ya. Makanya kalau kita lihat keadaan manusia saat ini, ya, ada orang jasadnya lengkap, tapi salah satu dari bagian badannya tidak berfungsi. Ya. Sedikit saja di bagian itu dicabut, misalkan ini kelingking, dihilangkan seandainya apa? Rasa rohnya ada pada sini, insya Allah kelingking nggak bisa bergerak, nggak bisa merasa apa-apa. Ya. Kalau kita hendak tahu roh itu di mana tempatnya, keseluruhnya ada. Selagi sesuatu masih bertumbuh, berarti itu ada roh. Apa itu roh? Sesuatu yang hidup. Makanya apabila seseorang melaksanakan suatu ibadah, utamanya ibadah sholat, jika tidak mampu merubah keadaan dirinya, berarti ujar Imam Ghazali, sholatnya itu belum ada rohnya. Kenapa jadi dikatakan roh? Maka kita ini sudah ada roh. Maksudnya adalah sholat tadi tidak ada rasa dalam dirinya. Karena roh itu adalah sesuatu yang membawa ke dalam diri kita, yaitu rasa, kekuatan, ya, keinginan, itu roh. Ya. Jadi ketika kita hendak menjadikan sholat itu sebagai media penggerak keberkahan langit dan bumi, maka antara keinginan kita, gerak kita ini harus senada. Harus selesai. Jangan sampai berbeda. Makanya di dalam rukun sholat, yang bisa membatalkan sholatnya, rukun yang paling pertama apa? Niat. Benar kan? Bila niat itu salah, maka sholatnya akan berubah. Ya. Sholatnya itu berubah bagaimana? Keadaan kejiwaan seseorang, dia akan berubah. Sampai sendiri saja bisa berubah, apalagi orang jadi imam. Sedikit saja ketika dia jadi imam, dalam niatannya itu terdampingi sesuatu niat yang misalkan di dalamnya itu ada ingatan yang lain, maka bisa ada ingat itu. Benar ya tidak? Pasti tidak. Jangan heran kalau imam bisa lupa. Ya, bisa lupa. Untung saja Islam itu adalah agama yang sangat rahman dan rahim. Seandainya Islam itu tidak rahman dan rahim, ya, mungkin imam itu ketika salah bisa keluar pukul imamnya jadinya. Tapi ternyata tidak. Ya. Artinya apabila ada kesalahan, si makmum boleh menegurnya dengan kalimat yang bijak, subhanallah. Nggak perlu sampai ditoyoi kepalanya, kan nggak perlu. Subhanallah, oke, subhanallah 2 kali, 3 kali masih muncul sudah cukup. Jangan lagi biar di belakang memuncak, woi salah, jangan. Biarkan imam tuh. Nanti kalau sudah dia tersadar, maka Islam pun dalam aturan fikih dengan sangat indah mengingatkan, laksanakan sujud
sahwi. Sujud karena lupa. Nah, artinya betapa indahnya di dalam ibadah Islam itu semua diatur dengan fleksibel, dengan sangat ramah. Jadi makanya rugi kalau orang yang mengaku Islam itu gak mau sholat, itu rugi, sangat rugi. Ya. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat-sangat hebat, di mana dalam ibadah sholat itu diperlukan adanya keseimbangan. Kenapa saya katakan keseimbangan? Keseimbangan antara pikiran dan hati, keseimbangan antara pikiran dan hati dan rasa, keseimbangan antara pikiran, hati dan rasa, dan juga gerak yang ada pada diri kita. Kemudian lagi dilanjutkan dengan keseimbangan lidah yang kita gunakan untuk mengucap asma Allah. Jika tidak seimbang itu semua, bisa selisih kita. Benar atau tidak? Bisa selisih. Makanya sebelum kita sholat itu tentu dulu ilmunya baik-baik. Cuma jangan juga kalau masa nonton ilmu sholatnya kan ya, yang bagus itu sholat. Yang pertama tuntut ilmunya, kemudian sholat, tuntut terus ilmunya sampai selesai. Walaupun pada dasarnya ilmu itu tidak pernah selesai. Ya. Makanya jangan heran ada orang sudah profesor masih aja anak belajar. Akhirnya profesornya 2 kali kalau profesor. Ya. Saking apa? Berarti ilmu itu memang tidak ada batasnya. Makanya dikatakan jika seandainya lautan itu dijadikan tinta maka tidak akan pernah cukup. Ya. Makanya dikatakan utslubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga sampai liang lahad. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait tentang sholat sebagai sesuatu yang mampu memancarkan keberkahan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran bahwa keberkahan dari 2 dimensi, yaitu langit dan bumi, akan dibuka mutlak bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Ini arti kesimpangan lagi. Orang yang beriman harus bertakwa, karena orang beriman belum tentu bertakwa. Benar ya? Apa bedanya aja? Belum tentu. Banyak orang mengimami, contohnya Islam KTP kan beriman dia, meyakini adanya Allah, meyakini Muhammad adalah utusan Allah, tapi kada sembahyang, tapi kada sholat. Nah berarti beriman saja, tapi dia belum bertakwa. Ada pula orang itu bertakwa tapi belum beriman. Dia laksanakan sholatnya, tapi imannya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih menuhankan dirinya, masih menuhankan apa yang ada di dunia dan lain sebagainya. Ya. Jadi artinya repotnya pengguru ini ada dan bujur ya soalnya. Ya, repot kalinya. Tidak, tapi itu kita supaya kita paham bahwasanya orang yang beriman belum tentu bertakwa. Ya. Jadi artinya bagaimana sebagusnya, maka iman dan takwa yang menjadi landasan utama yang harus melekat pada diri kita. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 96, ujar Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini kata Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Artinya tidak hanya menyangkut kepada person to person, tapi keseluruhan kalimat Allah ini. Jikalau dan sekiranya penduduk negeri-negeri, tidak disebutkan negeri mana, itu seluruh yang ada di muka bumi, beriman dan bertakwa, pasti kami ujian Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ada sebuah pertanyaan sistematis. Apa manifestasi tertinggi dari iman dan takwa yang mampu membuka pintu tersebut? Apa yang menjadi perwujudan tertinggi dari iman dan takwa?
yang mampu membuka pintu tersebut, pintu keberkahan dari langit? Jawabannya simpel, yaitu sholat. Nah, jadi tidak ada yang bisa membuka segala sesuatunya selain daripada sholat. Ya. Makanya mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami perjalanan hidup dari atas sampai bawah, sampai paling bawah banget. Semua pasti sudah pernah mengalami. Boleh dijawab dengan jujur, apa yang bisa menolong sampean? Kemana sampean pada saat di zona paling bawah? Apa yang sampean lakukan? Tentu pasti sholat. Nah, pasti sudah. Ketika kita mau menundukkan kepala kita, meluruhkan segala keegoan kita di bumi ini, kita berbisik di bumi, langit pasti mendengar. Kan aneh, berbisiknya di bumi, subhana rabbiyal a'la subhana bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika kita mau meluruhkan berbisik di dalam bumi, di atas bumi kita berbisik, terus sampai sertai dengan doa, apa saja doa dia pada saat sujud terakhir, pasti terdengar di langit. Ya. Logikanya bagaimana caranya bisa terdengar di langit? Aja gitu. Sementara bumi dengan langit itu kalau diukur dengan ilmu pengetahuan melalui pesawat, jauh banget langit itu. Langit ke satu saja belum sampai, biar pesawat naik tinggi, ternyata belum sampai. Ya. Ya. Ini adalah bahasa metaforis. Artinya, kenapa bisa terdengar di langit? Ya. Jawabannya sangatlah gampang. Ketika sampean mau menundukkan jasad pian sujud di bumi, maka berarti si hayat tadi, ini dalam ilmu tasawuf, si hidup tadi atau yang si roh tadi telah menggerakkan di dalam pintu sanubari sampean untuk menundukkan jasmani yang keras ini untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di bumi? Kenapa tidak di air? Kalau pian di air tenggelam. Benar ya? Cobain pian sujud di bawah tenggelam pian. Kenapa jadi di tanah? Logika orang tasawuf, karena diri kita ini diciptakan dari tanah. Segala sesuatu dari tanah akan kembali kepada tanah. Maka siapa yang menciptakan tanah? Yaitu Allah. Maka siapa yang menerbitkan rasa pada diri kita, mampu menundukkan jasad kita, karena Allah meniupkan hidupnya. Apa itu? Roh tadi. Maka bersyukurlah bagi siapa saja ketika dia tertimpa masalah, ketika dia tertimpa suatu problem, ketika dia ingat akan Allah, dia sujud. Maka si roh tadi yang dulunya, ini kita kembali kepada surah Al-A'raf. Kenapa sih? Katanya roh itu dari yang maha hidup. Kenapa juga kita harus tunduk? Ya. Ada dalam surah itu namanya Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Itu perjanjian ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian dia dikeluarkan roh itu dari sulbinya Nabi Adam, dikumpulkan di padang Arafah sana, maka Allah mengambil kesaksian kepada setiap roh tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Si roh yang bahampur tadi, bagikan semut kecil-kecil tadi, menyahut dengan qalu bala syahidna. Artinya ketika kita mau sujud ke bawah tadi, berarti ruh yang dulu telah berjanji di hadapan Allah menyatakan, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku, telah berada pada diri kita, sehingga kita mau menundukkan kepala kita di bumi ini untuk memohon dan mengharap keberkahan dari langit dan bumi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salat adalah sebuah sarana yang bisa menghubungkan secara vertikal, yaitu hablum minallah. Makanya di awal tadi belum padahkan, orang salat itu semua niatannya, semua rasanya, pikiran dan perasaannya diserahkan, ditumpahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berbeda hati, jangan sampai lain. Imam Syafi'i sangat keras, ya, sangat keras.
Dan semua imam pun juga menyatakan kalau sampai berpindah niat kita pada saat sholat, maka ada yang mengatakan batal sholat itu tadi. Ya. Bukan berarti Islam itu sangat santai, sangat keras, tidak. Kenapa jadi demikian? Siapa tahu ada agama lain ngerinya Pak, Islam itu kalau sholat niatnya berpindah, kan kita manusia gitu. Kalau sampai niat berpindah batal sholat kita, sia-sia dong kita sholat. Ya. Bukan begitu pemahamannya. Artinya Islam sangat mengajarkan kepada kita disiplin terhadap diri kita, disiplin terhadap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus disiplin kepada Allah? Karena Dialah yang menciptakan kita. Kenapa kita bisa disiplin kepada bos kita, kepada pemimpin kita, sementara kepada Allah tidak bisa disiplin? Nah, ini banyak manusia itu kebalik. Saking sibuknya bekerja, kadingan lagi di waktu sholat. Kenapa? Takutan dimarahi bosnya. Nah, ya, saya rasa para pekerja-pekerja ini sudah pernah mengalami ini. Di dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Artinya pada surah Thaha ayat 132 ini Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita hidup ini berada di dalam logika falasi atau kekeliruan logika. Ya. Makanya mungkin kalau sampai pernah ke daerah yang tempatnya itu memang Islamis banget. Kalau sampai waktunya sholat, dagangannya pun tidak diperdulikannya. Benar tidak? Mungkin kalau sampai ke Banjarmasin daerah Martapura, itu biasa kalau jatuh sholat dibiarkan aja dagangan. Atau sampai pernah ke Makkah, ketika sudah ada waktu azan, biar sampai sudah di depan kasir, jauh. Artinya hal tersebut mengajarkan kepada diri kita bahwasanya sholat itu lebih utama. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan segala sesuatunya kepada kita. Makanya dikatakan pula wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Makanya Allah pun mengatakan, ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Nah, itu kata Allah. Disuruh manusia itu mengingat akan setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Adakah Tuhan selain Allah yang mampu memberikan nikmat tersebut dari langit dan bumi? Ada atau tidak? Tentu tidak ada. Meskipun orangnya tidak terlihat, benar ya, tidak tampak, beda dengan yang lain. Tuhannya ada, bergambar, berbentuk. Tapi kalau kita tidak ada, tapi kekuasaan dan kekuatannya tampak jelas. Makanya jangan heran ya, ada orang yang nonis atau non-Islam. Saya pernah mendapati itu. Ketika saya menjaga zakat, dia malah datang berzakat juga di bulan Ramadan. Padahal dia non-Islam. Saya geli, berarti dia yakin doanya orang Islam terkabul. Ya. Itu saya pernah mendapati itu. Pada dasarnya mereka meyakini bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Ya. Tapi mungkin Allah Ta'ala belum memberikan hidayah. Tapi lebih parah lagi ketika kita mengaku Islam, tapi tidak meyakini kalau Islam itu benar. Ya. Nah ini yang lebih parah.
Tapi insya Allah kita semua yang ada di sini sudah meyakini bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Secara sosiologis dan psikologis, salat tersebut mampu menata, dalam istilah keren, state of mind-nya manusia. Artinya pola pikir manusia. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kenapa beriman? Beruntung kenapa? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam sholatnya, tentu dia tidak sembarangan dalam mendirikannya, dalam meniatkannya, dalam mendirikan, melaksanakannya dan seterusnya. Kemudian menjaga sholatnya, baik dalam keadaan sholat maupun setelah selesai dia sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, ketika sholat tersebut, orang yang mampu menjaga sholatnya akan mendatangkan keberkahan rezeki dan mampu menjadi magnet. Saya rasa ini bukan hal yang aneh, sampai sudah mengalami semua. Ketika dalam keadaan mendesak, sulit sekali, meskipun lambat tapi datang. Sampai sholat mohon kepada Allah, ya Allah berikan jalan kemudahan, sampai berdoa misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz shalimin, supaya dilapangkan urusan dan lain sebagainya. Dan sampai pun sudah membuktikan ternyata Allah telah membukakan kelapangan tersebut. Ya. Maka kata Rasulullah, inna sholata majlabatul rizq. Sesungguhnya salat itu adalah penarik atau magnet bagi rezeki. Rezeki apa saja? Apakah itu rezeki yang berupa materi, duit, rumah, jabatan, harta, sanjungan, kehormatan, dan lain sebagainya? Allah pasti akan mendapati janjinya. Orang yang hendak diangkat dirinya, laksanakan sholat tengah malam, ya kan? Supaya Allah mengangkat derajat seseorang. Pokoknya dalam 24 jam itu Allah memberikan jalan terbaik kepada manusia untuk bisa mendekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah dan menjadi kekasih bumi, kekasih langit dan kekasih bumi. Allah senantiasa memberikan jalan. Kalau orang awam ketika melaksanakan itu semua biasanya akan mendapatkan rasa capek. Contohnya saja ketika kita sholat, misalkan sholat maghrib 3 rakaat. Selesai sholat maghrib ada namanya sholat sunnah ba'diyah. Benar ya? 2 rakaat. Kalau orang yang sudah capek, malas lah, uyuh boleh aja ngantuk. Ya. Begitu pula isya dan lain sebagainya. Itu baru sholat sunnah setelah ataupun sebelum sholat wajib. Apalagi hendak melaksanakan duha, apalagi hendak melaksanakan tahajud, apalagi melaksanakan sholat-sholat lain, misalkan sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, atau sholat sunat tasbih. Jangan harap itu bisa. Ya. Makanya segala sesuatu itu kalau kita buka literatur fikih, 24 jam itu memang kita tidak pernah lepas dari yang namanya sholat. Nah, artinya dalam 24 jam berarti Allah melalui jalan sholat tadi, Allah membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi melalui perantara sholat. Terkait hal ini seorang ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab kitab Asrarus Salat menjelaskan tentang hakikat salat ini dengan sangat indah. Beliau memandang salat bukan sekedar gerak anatomi tubuh, melainkan dialog eksistensial antara hamba dan pencipta. Maka di awal tadi saya katakan antara aku dan aku. Aku diri kita dulu, di mana kita ini semua dari Allah. Dari Allah. Begitu banyak manusia di luar sana mencoba menciptakan manusia melalui tanah.
ada jadi-jadi juga. Tapi Allah Ta'ala melalui berbagai macam ta'ah bisa mampu menjadikan bentuk manusia yang berbeda-beda. Contohnya kita di masjid ini sudah berbeda-beda. Ya. Ada yang tanah dominannya hitam, maka hitam. Ada yang tanah dominannya kuning, kuning. Ada yang putih, putih. Ya. Dan lain sebagainya. Ada yang nano-nano, warna brown, warna kopi, warna mochaccino. Kayak kulit saya ini kulit cappuccino namanya. Hitam kada, putih kada, kuning kada. Ya. Artinya Allah menciptakan itu semua dalam diri kita ini. Kita pandang kulit kita ini ada Allah. Kenapa masih mendustakan? Kita pandang daging kita ini ada Allah. Kenapa masih mendustakan? Apalagi kita memandang ketika kita mampu melihat, itu ada Allah. Ketika kita mampu tangan dari sini, memegang tangan di sini, berarti itu ada Allah. Simple. Makanya dikatakan Imam Ghazali, ketika sholat adalah sholat itu tidak bergerak. Bergerak kan? Bergerak. Dari bawah ke atas ini siapa menggerakkan? Allah. Ini tasawuf paling gampang. Berusaha tahu bahasa yang tinggi-tinggi, berandai-andai. Biasanya kalau orang tasawuf bahasanya terlalu banyak benar, kayak Arya Dwi Pangga. Masa Arya Dwi Pangga biar bahasa puitis banyak benar macamnya, sehingga orang yang baru mendengar, keren ini. Contoh nih, ada bahasa dari Banjar. Ketika kita sholat, dia membaca riuh-riuh padang si bundan, padang si tamu-tamu. Aku rindukan dengan Tuhan sebarang tempat kau bertemu. Wah, bisa baca itu keren banget. Begitu ada orang di sebelah, usolli fardhu ini masih di bawah sholat ikam masih pakai usolli. Ya, itu banyak di luar sana. Artinya yang kita pahami dalam segi ma'rifatnya Islam adalah ketika kita mampu mengenal keadaan diri kita yang tangan ini dari di bawah mampu mengangkat ke atas, maka berarti kita telah berada di dalam pengenalan dengan bijak bahwasanya jika tidak Allah yang menggerakkan ini, mungkinkah kita bisa mampu bergerak? Kan begini gampangnya. Nah, semua ada Allah. Mana yang tidak ada Allah? Makanya benar kata Imam Ghazali, dialog eksistensial antara hamba dan pencipta. Ketika sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah sekarang yang mengeluarkan bisa ada suaranya itu siapa? Barangnya dari mana? Ulun bertanya, ada namanya pita suara, tapi biar buka pita suara pendang hari ada suaranya? Tidak ada. Nggak ada. Tapi namanya pita suara yang mampu mengeluarkan suara keluar dari corong kita ini, mulut kita. Ya. Ketika sampai mampu bersuara, sampai sendiri kah atau bermamuman kah? Keluar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mampu mendengar kan? Sampai baca dalam hati, sampai mampu mendengar atau tidak? Pasti mendengar kan? Nah sekarang yang menggerakkan pendengaran itu siapa? Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Simpel. Ya, jadi makrifat itu gak sulit. Gawi. Jangan dihayal. Ya. Karena banyak orang duduk di makrifat itu ketika dia sudah duduk tasawuf tinggi malah sholat. Ujarnya apa? Itu gawian hamba masih waduh. Nah, banyak yang terjatuh di dalam keyakinan ini. Kenapa? Karena memang manusia itu senang mencari gampangnya daripada sulitnya. Bejarlah kira-kira Bapak, cari gampangnya. Akhirnya malas pegawai, gawiannya meminta aja ke sana kemari. Ya, mohon maaf kalau menyampaikan ini karena memang terjadi di luar sana. Banyak orang-orang itu ketika menuntut mendekat kepada Tuhan malah terjadi kelumpuhan dalam berpikir. Lumpuh dia. Ya. Padahal semakin Allah Ta'ala itu ada pada diri kita, semakin Allah Ta'ala itu kita rasakan ada pada diri kita, maka apa yang timbul? Si hayat tadi akan timbul. Hidup. Otak menjadi hidup. Adalah orang bermakrifat otak akan pintar. Pasti pintar. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini karena ada yang maha hidup tadi, maka timbul yang namanya al-alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Timbul di dalam otak Imam Ghazali
ilmu yang luas, mampu membuka tabir rahasia Allah. Jadi apabila orang bermakrifat, salatnya itu mampu menembus mi'raj makrifatnya, makanya as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya atau tempat kenaikannya orang yang beriman. Mampu menembus pikirannya, maka orang itu anaknya cerdas. Kita lihat Rasulullah, betapa cerdasnya Rasulullah. Ya. Jauh-jauh hari ada yang mengatakan itu hadis, ya. Utsubul ilma walau bisin, tuntutan ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah ngomong, dasar bujur wayah ini kalau siapa yang mengatur ekonomi? Cina. Nah, coba. Artinya kenapa Rasulullah bisa demikian? Karena apa? Karena makrifatnya telah sampai kepada Allah sehingga mampu membuka hijab pikiran dan juga hati beliau untuk bisa menembus batas rahasia yang mungkin manusia tidak mampu mencapainya. Artinya manusia biasa. Nah makanya kalau kita hendak mampu mendengarkan berita langit dan bumi, sholatlah. Ya. Karena Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada orang yang mau mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berduduk maupun berbaring. Ujar Imam Ghazali, "I'lam anna as-salata tanwiru lil qalb." Ketahuilah bahwa salat adalah pancaran cahaya bagi hati. Wa tathhirun lil asrar, penyucian bagi rahasia-rahasia jiwa. Wa madhul li abwabil ghuyub, dan pembuka pintu-pintu kegaiban atau keberkahan langit. Wal musalli huwal munaji li rabbih fal yanzur kaifa yunaji. Orang yang salat sesungguhnya sedang bermunajat atau berbisik dengan intim dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bagaimana ia bermunajat. Nah, makanya dalam aturan fikih itu Bapak Ibu sekalian, orang sholat itu jangan sampai salah dalam melafazkannya, ya. Meskipun itu kaidahnya masuk dalam kaidah ilmu tajwid, ya. Tapi tetap saling keterkaitan. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, jangan sampai salah. Allahu Akbar, ya. Berarti kapnya berubah menjadi huruf O, maka berubah maknanya. Begitu kita imam atau sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya sudah berubah. Harus ar-rahim, ha, sampai baca kha, maka berubah artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, pian baca alhamdulillahirabbil alamin, bukan ain, maka artinya pun juga berubah. Makanya ujar Imam Ghazali tadi dengan bahasa yang sangat indah, maka ujar Siddiq, orang yang sholat sesungguhnya sedang bermunajat atau berbisik intim dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bagaimana ia bermunajat. Ya. Makanya sholat itu coba biar lihat. Ketika sampai bermakmuman atau ada berimaman, imam membaca secara jahar, dikeluarkan. Apa bacaannya? Allahu Akbar, baru baca Fatihah, dijaharkan kan, dikeluarkan. Sampai mendengarkan dengan seksama. Setelah imam selesai membaca Fatihah, imam membaca ayat selanjutnya atau pada surah yang ada dalam Al-Quran, maka makmum disuruh apa? Membaca Fatihah. Secara apa? Secara sir di dalam hati. Jangan sampai terkeluar. Ya. Kadang banyak orang di luar sana terkeluar. Imam membaca ayat kedua, maka makmumnya persis di belakang imam, sisi kanan atau sisi kiri, nyari bacaannya. Habis amin ujarnya. Selesai kan? Imam ini mau membaca ayat kedua, ternyata si makmum bacanya nyari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Menurutnya dalam hati tapi keluar. Akhirnya imam tersalah baca ayat kedua. Karena apa? Terganggu oleh makmum yang bacaannya nyari. Sampai buka mazhab itu dibaca sir, kadang terkeluar. Meskipun kalimatnya terdengar siapa? Terdengar telinga pian seorang. Jangan terdengar telinga orang lain. Nah ini banyak orang salah pemahaman dalam memahami kalimat sir tadi. Coba sampai rasakan. Biar berbeda dalam hati biar mendengar ada biar.
Setuli-tulinya orang, dia tuli. Tuli ini telinganya, memang asli tuli. Tapi benar dia mendengar bahasa dalam hatinya. Benar atau tidak? Pasti mendengar. Nah, apalagi sampai yang telinga tidak tuli, masa sampai berbicara dalam hati tidak mendengar bahasa dia? Itu kan aneh. Nah, ini nanti analogi berpikir kita ketika kita dalam melaksanakan sholat. Ya, makanya Islam itu sangat indah. Diatur ketika sholat, ketika kita bermakmum itu bagaimana supaya mampu memberikan keberkahan. Keberkahan itu misalkan ketika sampean datang dengan baju yang bagus, rapi, bersih, wangi, datang ya. Begitu ada orang di sebelah, orang kaya misalkan, senang banget kita senangnya, kemudian si Dewi pakaiannya rapi, harum, pulang makan berakhlak. Tiba-tiba saja begitu selesai, nah duitnya, nah ayo kan. Belum pernah mengalami itu. Ketika selesai, mungkin kenapa hati si Dewi melihat kita, langsung tiba-tiba, nah ya, besar kekanakan, padahal kenal juga enggak gitu. Nah artinya itulah Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, makanya asal kita mau sholat, asal kita mau memperhatikan keadaan diri kita, maka Allah pasti akan membuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Tapi guru sedikit tadi memberi duit itu orang bumi, datang mana langitnya? Kan lagi mungkin lagi. Ya, saya akan memberikan jawaban terus kepada orang yang suka Ghazul Fikri. Manusia yang ngasih tadi memang dari bumi, tapi dari langitnya mana? Ketika rasa yang diketukkan di dalam hati bapak tadi, karena rasa itu datangnya dari langit, datang dari Allah. Dari langit itu maksudnya apa? Dari tempat yang tertinggi yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Kenal tidak, apa tidak, tiba-tiba beliau memberikan rezeki kepada kita. Nah itu yang dikatakan dari langit dan bumi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih sudah masuk atau belum? Belum. Dilanjutkan lagi dari Imam Ghazali. Ujar Sidin secara spesifik, fa inna as-salata la takunu sababan linqita'ir rahmah illa iza kanat ruhuha hadirah. Maka sesungguhnya salat tidak akan bisa menjadi sebab terbukanya rahmat keberkahan kecuali jika roh salat itu hadir. Maksudnya roh tadi, rasa yang ada pada diri kita hadir. Kemana rasa kita? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau gampangnya lagi, si pencipta roh tadi ada pada hadir pada diri kita. Nah, habis sudah waktunya. Wa ruhul khushu'u wa hudurul qulub. Dan ruh salat itu adalah khusyuk serta hadirnya hati. Jadi ketika kita khusyuk, kita hadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka disitulah yang dikatakan hadirnya sebuah roh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup kajian kita ini, kita narik kesimpulan bahwasanya sholat adalah jembatan metaforis. Saat dahi kita menyentuh bumi, pada saat sujud, pada saat yang sama doa kita pun menembus langit. Salat adalah media penggerak. Ia adalah generator yang mengubah energi ilahi menjadi keberkahan materi dan spiritual di bumi. Jika hari ini kita merasa hidup kita mandek, rezeki kita terasa sempit, dan bumi tempat kita berpijak terasa menghimpit, mari kita periksa salat kita. Mari kita pahami lagi salat kita, apakah sudah benar salat kita. Jangan-jangan kita hanya melakukan gerakan salat tanpa roh. Mari kita perbaiki sholat kita, hadirkan hati di dalamnya, dan saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan seluruh malaikatnya untuk menurunkan berkah dari langit dan menemukan berkah dari bumi untuk kita semua. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والله أفرج لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الله في حمد وفي حفظ من الذل، إذا ضاقت بهم حال دعوا رحمن في وجل، وهاموا في محبتهم وصفوا القلب من العلل، فهم بالله في عز وفي قرب وفي أمل.